Yang sudah hadir ada dari Disnaker. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih, Pak, sudah bergabung hari ini. Sama-sama Ada kembali. dari Lalu ada dari DP3A. Selamat pagi, Bapak atau Ibu. Ada dari Selamat pagi. oh ya, oh ya, Ibu, Bapak ya. Maaf, maaf. Bapak terima kasih sudah bergabung. Lalu ada dari Komnas HAM, Ibu Rima Salim. Selamat pagi, Bu. Oh, mungkin belum join. Lalu ada dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Sebelum kegiatan dimulai, mungkin saya mau mengingatkan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di kolom chat. Sebentar dikirim. Selamat pagi, Bapak Ibu. Sambil menunggu kegiatan dimulai pada pukul 8.30, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat.
Yang mereka udah dari Asli Kak, kemarin saya Si anak main aja lah. Udah ya. Ada progres. Progres Pak. Dengar Pak tadi Pak. Pak. Ya Pak. 2.500 ya lo ayeuna. Saya kalau misalnya biar apa saya bantu di situ Pak. Tenang Pak. Harusnya baru kamar ini nelpon ke si Samson, lu enak aja soalnya anak buah gue yang tadi itu, nah dia vaksin kawalin nanya, kan saya lagi vaksinasi. Oh ada. Di rumah dia pendengarannya ini bukan wali kota. Alma ini mah programnya bagian hukum, bikin acara virtual. Oh, lo jadi papan. Kalau nggak ditelepon, jenah. Kalau Samsung teh genting lah. Belum papan. Mau nggak ditelepon, antar apa? Nggak ada. Boleh nggak ada deketan karena telepon gitu. Itu makanya telepon. Pak, itu ngobrol lah kadengian Pak, dimut lah Pak, dimut. Pakai bangko ini absennya Sudah, enggak. Lagi saya kita mulai aja deh sama
Selamat pagi, Pak Hasbulo. Aduh, Selamat pagi, Bu Putri. ya. Terima kasih Pak sudah bergabung hari ini. Dari Kes Bangpol, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah bergabung. Mari. Mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu sambil menunggu kegiatan dimulai, bisa mengisi daftar hadir di kolom chat. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kegiatan sebentar lagi akan segera dimulai. Sambil menunggu, saya akan bacakan rundown untuk hari ini. Hari ini akan dibuka oleh Bapak Alma Wiranta selaku keynote speaker yang akan membuka kegiatan hari ini. Bapak Alma Wiranta saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM di Setda Kota Bogor. Beliau lahir di Balikpapan pada tanggal 7 Mei 1980. Jabatan saat ini selain sebagai Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, juga beliau sebagai Jaksa Madya di Kejaksaan Agung RI. Karir beliau dimulai pada tahun 2005 sebagai Tower Kepegawaian Kejari Tanjung Redap, lalu Kasubsi Penuntutan Pitsus Kejari Malinau pada tahun 2007, Kasubsi Penuntutan Pitsus Kejari Tanjung Redap pada tahun 2009, Kepala Seksi Datun Kejari Berau pada tahun 2011, Kepala Seksi Intelijen Kejari Keta Menani tahun 2013, Staf Intelijen di Kejari Kota Bogor 2015, Analisis pada Jam Tidum Kejagung tahun 2017, PLT Kasubag Koordinasi PPNS Jam Tidum Kejagung tahun 2018, dan Kabak Hukum dan HAM Setda Kota Bogor 2019 hingga saat ini. Acara hari ini akan diisi oleh 2 orang narasumber, yaitu Ibu Yulia Anita Indrianingrum, SH MSc, selaku Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, yang akan memberikan materi pemahaman HAM di Kota Bogor menuju Kota Ramah HAM. Lalu yang kedua akan diisi oleh Bapak Hasbulo dari FKUB Kota Bogor, yang akan memberikan penguatan tentang konsolidasi pemahaman HAM di Kota Bogor menuju Kota Ramah HAM. Baik, sepertinya Bapak Alma sudah bergabung. Sebelum memulai kegiatan ini, Bapak dan Ibu bisa menyalakan kameranya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung. Untuk yang lainnya, baik, kita mulai saja. Sebelum memulai kegiatan ini, mari kita sama-sama berdoa demi kelancaran kegiatan ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya kita perdengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya.
kepada Bapak Almawirenta, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, salam sehat Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu yang mewakili dari pimpinan perangkat daerah Kota Bogor, kurang lebih ada sekitar 15 perangkat daerah yang secara khusus kami undang berdasarkan rondon yang kami lihat. Kemudian yang paling saya hormati para narasumber telah hadir di hadapan kita, Ketua FKUB Kota Bogor, Bapak Kiai Haji Hasbullah, kemudian nanti narasumber terkait dengan teknis Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada bagian hukum Ibu Yulianita, serta seluruh tamu dan undangan sekalian yang mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita ucapkan atas syukur nikmat yang diberikan atas kesehatan dan kesempatan kepada kita semua dapat hadir pada kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita pada pagi ini menjadi penguat. Ini saya sangat berterima kasih bisa hadir untuk mengikuti kegiatan ini meskipun secara daring. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan ini adalah serangkaian bagian daripada beberapa kegiatan yang lalu. Tentunya kami dari pemerintah Kota Bogor menginginkan ada implementasi di dalam penguatan terhadap hak-hak asasi, sehingga kami pada saat ini mengadakan kegiatan webinar untuk penguatan pemahaman implementasi Kota Bogor sebagai Kota HAM. Pada kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ibu Sekda, para asisten, dan seluruh pimpinan perangkat daerah yang telah mendukung kegiatan dalam rangka penguatan menuju Kota Bogor yang ramah keluarga. Tentunya ini ada berkaitan dengan hak asasi manusia dan jadi kehormatan tersendiri bagi kami di bagian hukum dapat melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, pada tahun 2021 ini Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 53 terkait dengan rencana aksi HAM tahun 2021 sampai tahun 2025. Tentunya ini menjadi pedoman bagi kita untuk hadir. Negara harus hadir dalam hal untuk menjaga hak asasi manusia. Itu adalah bagian penting di dalam pelaksanaan tugas. Sehingga peran HAM yang dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyusun, mengimplementasikan, melaksanakan yang nantinya akan dievaluasi juga bagaimana kegiatan-kegiatan dari seluruh perangkat daerah yang kita laporkan kepada kementerian. Tentunya di dalam pelaksanaan hak asasi manusia ini sangat melekat tugas dan tanggung jawab kita selaku aparatur yang secara tersirat maupun secara tersurat itu sudah menjadi bagian daripada kegiatan kita sehari-hari. Oleh karenanya, dengan adanya kegiatan ini tentunya kita akan berkoordinasi dan nanti siang hari akan dibuka oleh Ibu Sekda bagaimana prosesnya kita mewujudkan nanti dalam bentuk naskah akademis untuk membentuk Raperda Kota HAM, Kota Bogor sebagai Kota HAM. Nah, ini yang menjadi tujuan kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengimplementasikan bersama. Tentunya ini bukan hanya tugas kami di bagian hukum, tetapi merupakan tugas seluruh perangkat daerah di Kota Bogor untuk mewujudkan visi dan misi dari Kota Bogor sebagai
kota ramah keluarga, tentunya sebagai kota HAM. Nah, ini yang akan terus diperkuat dalam kegiatan-kegiatan yang akan nanti disampaikan oleh para narasumber. Dalam konteks hukum dan HAM ini saya melihat bahwa kehadiran pemerintah, kehadiran negara, ini harus menjadi sebuah inspirasi dalam proses pelaksanaan, bagaimana tidak ada diskriminasi, tidak ada disparitas, maupun kegiatan yang justru menjadi persoalan-persoalan di saat ini dan di saat yang akan datang. Oleh karenanya kita nanti akan banyak berbicara hak-hak apa saja yang melekat pada setiap warga Bogor, gitu ya, tentunya yang harus juga ketahui oleh perangkat daerah. Harus ada dasar hukum terhadap kegiatan hak asasi manusia, dan instrumen-instrumen secara legal sudah disusun, mulai dari peraturan-peraturan yang memang disusun bagaimana kita bisa melaksanakan hak asasi manusia yang merupakan bagian daripada hak-hak di seluruh belahan dunia. Kalau kita melihat dari instrumen hukum, kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 1945, kita punya TAP MPR, dan kita punya undang-undang tersendiri nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan berbagai macam peraturan yang semuanya mendukung bagaimana hak derogable, hak non-derogable yang ada, yang melekat pada diri kita semua itu bisa terimplementasi dengan baik. Tentunya saya tidak berpanjang lebar dalam penyampaian keynote speech yang disampaikan seyogyanya oleh Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan Ibu Sekda. Saya mewakili dari pimpinan tersebut untuk menyampaikan sebagai pendahuluan bahwa kegiatan yang kita laksanakan ini adalah bagian daripada mengumpulkan rencana aksi nasional yang masuk di dalam beberapa perangkat daerah. Tentunya dari laporan-laporan ini akan tergambar apa saja yang sudah dikerjakan dan apa saja yang harus dievaluasi. Ketika kita melihat dari fokus kegiatan, tentunya yang harus diimplementasikan itu ada 4 di dalam catatan saya. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan rencana aksi nasional tersebut dalam kesatuan sikap dan langkah dari seluruh perangkat daerah Kota Bogor. Jadi kita bersama-sama. Nanti bagian hukum yang akan membantu bagaimana prosesnya bisa berjalan secara komprehensif. Kemudian implementasi kriteria kota peduli HAM, kota toleransi, ini telah hadir bersama kita Ketua FKUB yang selalu menyampaikan bagaimana indeks toleransi nilai keberagaman beragama di Kota Bogor itu harus menjadi satu indikator yang nilainya harus baik. Nah, ini membutuhkan kerja keras dan bagaimana implementasinya yang sesuai kesetaraan dan sebagainya. Kita sudah melihat apa yang sudah menjadi fakta bahwa permasalahan GKI Yasmin alhamdulillah berangsur-angsur sudah selesai. Nah, ini yang bisa dijadikan lesson learned, pelajaran Bogor untuk dunia. Artinya kita memberi pelajaran kepada diri kita dan memberi contoh bahwa persoalan untuk membangun rumah ibadah di Kota Bogor sudah berangsur-angsur selesai dan sampai dengan nanti bisa dilaksanakan tentunya kegiatan beribadah. Kemudian yang ketiga adalah implementasi hubungan antara tupoksi perangkat daerah dengan hak asasi manusia. Dan yang keempat nanti secara totalitas, artinya kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder, baik NGO, seluruh komunitas masyarakat, agar semua tidak ada yang termarginalkan. Saya berharap dalam kegiatan ini kami menekankan bahwa di dalam mendukung P5 HAM, ini adalah program secara nasional, artinya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia itu harus sudah menjadi pemahaman kita bersama sebagai aparatur sipil negara. Bapak Ibu sekalian, tentunya
untuk membangun sinergi dan mengimplementasikan kota HAM, kita tidak bisa berdiri sendiri, kita membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, dan saya percaya bahwa keterpaduan yang kita lakukan untuk melangkah bersama mewujudkan Kota Bogor sebagai kota HAM ini dapat terlaksana dengan baik. Dalam momentum yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran rekan-rekan kami yang ada di seluruh perangkat daerah yang mendukung sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Tentunya forum webinar yang kita laksanakan setidaknya menjadi suatu sarana dalam pelaksanaan memulai aktivitas seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa kota yang ramah keluarga itu sudah meliputi semua pemenuhan hak-hak dan kita semua berperan aktif dalam mewujudkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Selamat mengikuti kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tema pemahaman HAM mengimplementasikan Kota Bogor menuju Kota Ramah HAM secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih, sekian atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alma Wiranta. Semoga apa yang disampaikan Bapak Alma bisa menjadi motivasi bagi para perangkat daerah, terutama dalam mengimplementasikan 4 poin yang tadi sudah disampaikan, untuk bersama-sama mewujudkan Kota Bogor sebagai kota yang ramah HAM, kota yang ramah keluarga. Kepada Bapak Alma untuk berkenan menyalakan kameranya. Ya. Sebelum Bapak melanjutkan kegiatan hari ini, berkenan untuk melakukan sesi foto bersama ya Pak. Oke. Saya kasih aba-aba. Untuk yang lainnya mungkin bisa dinyalakan kameranya. Kepada Bapak atau Ibu perwakilan dinas perangkat daerah. Oke, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Alma. Diperkenankan untuk meninggalkan room meeting. Baik, terima kasih. Saya izin untuk melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan selanjutnya akan dipandu oleh moderator hari ini, yaitu Ibu Filia. Silakan kepada Ibu Filia untuk melanjutkan kegiatan ini. Baik, terima kasih kepada MC. Pertama-tama, Assalamualaikum kepada Bapak dan Ibu, kepada Bapak Hasbuloh, kepada Ibu Yulia, dan kepada Bapak Ibu perwakilan dari perangkat daerah. Sebelum kita memulai pemaparan materi dari kedua narasumber, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Yulia dan CV dari Bapak Hasbuloh. Ya, CV yang pertama, nama Yulia Anita Indrianingrum SH MSc, tempat tanggal lahir Wonogiri 5 Mei 1976. Riwayat pendidikan merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta pada tahun 1998.
lulusan S2 Magister Ekonomika dan Bisnis konsentrasi Economics Crime dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan pada tahun 2006 sampai 2008 menjabat sebagai penyusun abstraksi hukum di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Pada tahun 2008 sampai 2010 menjabat sebagai legal drafter di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Pada tahun 2010 sampai 2012 menjabat sebagai analis rancangan peraturan perundang-undangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Pada tahun 2012 sampai 2018 menjabat sebagai analis rancangan peraturan perundang-undangan di bagian hukum Setda Kota Tarakan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Pada tahun 2018 sampai 2019 menjabat sebagai penyusun bahan bantuan hukum di bagian hukum dan HAM Setda Kota Bogor. Pada tahun 2019 dari bulan Juli sampai bulan Desember menjabat sebagai analis peraturan perundang-undangan di bagian hukum dan HAM Setda Kota Bogor. Pada tanggal 1 Januari 2020 sampai 6 Agustus 2020 menjabat sebagai Kepala Subbagian Evaluasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum pada bagian hukum dan HAM Setda Kota Bogor. Dan sampai saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM pada bagian hukum dan HAM Setda Kota Bogor. Ya, baik, kepada Ibu Yulia dipersilakan. Terima kasih kepada MC Ibu Filia atas waktu dan tempatnya. Saya akan menyapa Bapak Ibu semuanya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan dalam kondisi sehat dan baik semuanya. Terima kasih kepada yang terhormat Kepala Bagian Hukum, kemudian kepada Ketua FKUB Bapak Hasbullah, dan ini ada perwakilan dari Komnas HAM Ibu Rima Salim. Selamat datang Ibu hadir di acara kami, dan Bapak Ibu Kepala OPD di masing-masing perangkat daerah. Terima kasih sudah hadir di acara kami ini. Penyuluhan hukum ini giatnya dilakukan 3 kali, dari hari Jumat kemarin dengan camat dan lurah, kemudian hari kemarin adalah penanganan perkara dengan kejaksaan, camat dan lurah, dan hari ini fokus kepada OPD dan BUMD. Jadi acaranya sampai siang ini saya laporkan karena di kegiatan subbantuan hukum. Iya. Kami akan memberikan beberapa implementasi dari peraturan Presiden tahun 2021 ini yang keluar, nomor 53, bahwa rencana aksi HAM ini ada beberapa indikator yang harus dilengkapi atau dipenuhi oleh masing-masing perangkat daerah. Dan laporan ini disampaikan untuk deadline-nya adalah di minggu terakhir ini, di hari Jumat. Kantor staf Presiden akan menutup setelah hari di minggu ini. Jadi mohon dengan kerjasamanya untuk membantu kami akan membantu Bapak Ibu semuanya apabila ada kesulitan. Nah, ini kami akan mengulas kembali Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2021 itu terkait indikator apa saja yang akan disampaikan. Kemudian di Perpres 53 tahun 2021 ini ada 3 laporan, yaitu B04, B08, dan B012. B04 itu laporan indikator harus diisi dari Januari sampai April, kemudian Mei sampai Agustus itu untuk B08, dan September sampai Desember itu untuk B12, seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi di Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2021 itu ada
sasaran-sasaran kelompok sasaran yang harus dipenuhi oleh kabupaten kota, yaitu ada 4 indikator kelompok sasaran. Yang pertama adalah kelompok sasaran perempuan, kelompok sasaran anak, yang ketiga kelompok disabilitas, dan yang keempat adalah komunitas masyarakat adat, seperti itu. Ini yang dimakna dari peraturan presiden itu seperti itu, dan tambahan lagi terkait implementasi bagi kabupaten atau kota yang telah memiliki perda terkait bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Nah, ini kita ke kelompok sasaran yang pertama adalah kelompok sasaran perempuan. Itu ada 4 indikator yang harus dipenuhi. Yang pertama, jadi Bapak Ibu semuanya mohon nanti dicermati bahwa B04 itu terkait apa, B08 itu apa, B12 itu seperti apa. Nah, nanti kita bisa berdiskusi, dan apabila di momen ini tidak cukup waktunya, nanti di luar webinar ini kami membuka ruang Bapak Ibu semuanya untuk diskusi, dialog, ataupun kesulitan Bapak Ibu semua akan kami tampung. Nah, kelompok sasaran yang perempuan yang pertama adalah persiapan dan sosialisasi pengetahuan kesadaran sektor usaha atau bisnis yang komprehensif tentang mekanisme penghormatan hak asasi manusia, terutama hak perempuan. Nah, nanti Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ada sesi kedua nanti siang, mohon kehadirannya tetap stay di webinar ini nanti, karena akan dibuka oleh Bu Sekda. Jadi ada nanti sosialisasi terhadap BUMD terkait kelompok sasaran perempuan, seperti itu. Kemudian poin yang kedua adalah pemetakan jumlah pekerja sosial profesional atau kesejahteraan sosial dan relawan sosial dan atau panti rehabilitasi yang menangani perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk panti yang bukan milik pemerintah mendapat izin dari pemerintah. Kemarin beberapa kali saya jemput bola ke OPD-OPD bahwa di Kota Bogor ini ada informasi bahwa kami tidak mempunyai panti sosial, tapi ini menjadi ranah provinsi. Nah, nanti tetap terlaporkan walaupun itu menjadi kewenangan dari provinsi, seperti itu. Terima kasih kepada OPD yang terkait. Kemudian poin yang ketiga adalah Perda dan Pergub tentang bantuan hukum. Perda dan Perwali atau Pergub tentang bantuan hukum kabupaten kota. Nah, di Kota Bogor ini kemarin pas hari pertama penyuluhan pertama, kami telah melakukan penyuluhan pertama terkait sosialisasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin, yaitu Perda nomor 3 2015 dan Perwali 39 2015. Kemudian poin yang keempat adalah pemetakan jumlah layanan kesehatan dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, di sini nanti beberapa OPD saja yang akan mengisi ini, ya, misalnya Dinas Kesehatan, kemudian BP3A. Nah, ini nanti mohon data-datanya sebetulnya sudah masuk ke kami. Jika ada kekurangan nanti akan kami koordinasikan kembali di session di luar webinar ini. Lanjut, kelompok sasaran yang kedua adalah kelompok sasaran anak. Poin yang pertama adalah dari Perpres ini adalah jumlah pemberian dokumen kependudukan atau KIA akte lahir khusus kelompok anak sesuai kriteria aksi HAM tanpa diskriminasi. Nah, ini kemarin juga saya apresiasi dengan Dinas Discapil yang telah memberikan data awal dan luar biasa, datanya juga sudah komprehensif, saya lihat seperti itu. Kemudian poin yang kedua, jumlah layanan pendidikan khusus kelompok anak sesuai kriteria aksi HAM tanpa diskriminasi, menyelesaikan kelompok anak yang ada di daerah. Nah, ini adalah tugas dari OPD Dinas Pendidikan yang mungkin bisa memberikan data-datanya.
kepada kami. Kemudian yang ketiga adalah jumlah layanan kesehatan khusus ke anak sesuai kriteria aksi HAM tanpa diskriminasi. Ini juga sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan. Nanti kami akan revisi lagi atau review lagi data-data yang masuk apakah sudah sesuai dengan kriteria atau indikator yang tercantum di dalam Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2021. Kemudian lanjut, kelompok sasaran disabilitas. Nah, ini ada poin yang satu saja adalah pemetakan penyandang disabilitas dan jumlah perusahaan atau BUMD. Di sini adalah jumlah penyandang disabilitas dan jumlah perusahaan swasta yang berbadan hukum atau BUMD. Nah, ini juga terima kasih kepada bagian perekonomian yang telah menyerahkan dokumen dan datanya. Dilanjut. Yang keempat adalah komunitas masyarakat adat atau KMA. Ini ada 2 poin yang harus dipenuhi dari kelompok komunitas masyarakat adat, yaitu pertama pemetakan kelompok masyarakat adat. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendata entitas kelompok masyarakat adat yang sudah punya pergub dan perda yang sesuai Permendagri 52 tahun 2014. Nah, di sini juga merujuk ke Permendagri nomor 52 tahun 2014, apabila belum memiliki perda tentang masyarakat hukum adat, ini di data B08 akan didorong untuk melakukan identifikasi dan mendata entitas kelompok masyarakat adat di wilayahnya. Kemudian masyarakat hukum adat itu apa sebenarnya? Masyarakat hukum adat adalah masyarakat adat yang sudah diberikan pengukuhan hukum sesuai Permendagri 52 tahun 2014. Sedangkan kelompok masyarakat adat yang belum memiliki pengakuan hukum. Jadi ada kelompok masyarakat tetapi belum ada pengakuan hukum bisa dilaporkan seperti itu. Nah, kemarin dari korelasi Permendagri Perpres 53 tahun 2021, bagian hukum dengan kolaborasi Komnas HAM, kemudian Infit, imparsial, kami melakukan pelatihan yang mendorong pemerintah kota atau pemerintah kabupaten untuk menegakkan atau menjadikan kota HAM, kota yang layak atau ramah HAM, seperti itu. Nah, apa yang strategi kita sebagai kota Bogor ini? Lanjut. Nah, percepatan Raperda Kota Bogor menjadi kota HAM. Ini strategi kita yang akan kita lakukan di Kota Bogor ini ada 4, yaitu yang pertama, kami tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri tanpa kerjasama, kolaborasi. Kami selalu membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog dengan perangkat daerah, Bapak Ibu semua, pimpinan di OPD masing-masing, untuk membantu kami untuk percepatan. Nah, caranya seperti apa? Kita akan melakukan kolaborasi pemerintah kota bersama DPRD Kota Bogor, FKUB Kota Bogor, dan kelompok masyarakat. Nah, kemarin juga kami menggandeng penyuluhan hukum, menggandeng juga anggota Komisi 1 DPRD di hari pertama dan kedua, dan luar biasa. Mereka sangat apresiasi dengan Kota Bogor yang selalu bergerak cepat. Kemudian, apa yang harus kita kejar lagi selain itu? Kita juga koordinasi secara inklusif antar pihak. Kita terbuka apapun permasalahan terkait HAM. HAM ini karena di sub bagian kami, di bagian hukum ada sub bantuan hukum dan hak asasi manusia yang menurut saya pribadi itu HAM itu sangat luas dan sangat berat memikul beban amanah ini. Jadi mohon kiranya tetap kami meminta dukungan Bapak Ibu dari perangkat daerah untuk membantu kami percepatan dari Kota Bogor menjadi kota HAM. Kemudian yang 3 adalah mendorong pembahasan Raperda. Nah, pendorongan Raperda ini adalah memang berpintu dari bagian hukum, tapi tetap ada pengusulnya.
kita adalah fasilitasi dan harmonisasi terhadap raperda tersebut untuk dibawa kepada DPRD, kepada legislatif, seperti itu. Jadi sekiranya raperda ini sudah masuk ke bagian hukum dan NA sudah disampaikan kepada kami, mudah-mudahan kami akan bisa menjadi fasilitator untuk percepatan Kota Bogor menjadi kota HAM. Kota Bogor menjadi kota HAM tidaklah mudah tanpa kolaborasi, koordinasi kita bersama. Pembahasan raperda ini membutuhkan pihak-pihak yang harus diikutkan dalam pembahasan raperda ini. Ya, kemudian yang keempat, sesuai dengan pelatihan di kerukunan umat beragama antar lintas sektoral kemarin yang diadakan di awal bulan Agustus dengan Komnas HAM, imparsial, kami sepakat akan membentuk tim kerja percepatan raperda Kota Bogor menjadi kota HAM. Ini kami akan mengakomodir dan kami mohon bantuan untuk OPD yang terkait untuk mengajukan usulan kepada kami agar kami segera membuat SK Pak Wali, keputusan Wali Kota untuk mendorong percepatan raperda Kota Bogor menjadi kota HAM, karena salah satu perwujudan dari perda itu harus dibentuk tim kerja atau tim kelompok kerja, itu percepatan raperda Kota Bogor menjadi kota HAM. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ini ada beberapa hasil kami pelatihan kemarin bersama Komnas HAM, juga imparsial. Kami akan berikan video yang mungkin, ini ada target pencapaian HAM. Sebelum ke video, ini ada target pencapaian HAM apa saja, target-target kita yang akan kita capai, kita peroleh. Ini adalah suatu amanah dan ini tidak akan mustahil kalau kita kerjakan secara parsial, tetapi kami mohon dukungan Bapak Ibu semuanya untuk selalu kolaborasi, yaitu bahwa target kita adalah permasalahan yang berbau HAM semakin menurun dan dapat diatasi. Kami bersyukur Bapak Ibu semuanya, kami laporkan di dalam penanganan perkara dari 154 penanganan perkara, non-litigasi itu 124, terkait aset hampir 47 aset, dan kami bersyukur terkait penyelesaian GKI sudah selesai. Ini akan kami mengarah ke penyelesaian NIAH. Kami mohon dukungan Bapak Ibu semuanya agar percepatan-percepatan itu dapat terselesaikan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi permasalahan HAM dan penyelesaian secara humanis. Tadi saya sampaikan setiap hari kami selalu membuka ruang untuk selalu berdiskusi, ada pengaduan dari masyarakat kami berdiskusi, dari OPD juga kami selalu open, selalu akan membantu, akan meluangkan waktu untuk membantu Bapak Ibu semuanya apabila ada kesulitan dalam pengisian. Saya lihat sudah lengkap dokumen-dokumen masuk, namun ada beberapa yang saya review masih harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi secara inklusif antara pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor, Forkopimda, kemudian FKUB dan kelompok masyarakat. Ya, ini salah satu strategi kita bagaimana kita mewujudkan kota kita yang tercinta ini, Kota Pajajaran, Kota Bogor yang selalu kita bijak, kita junjung tinggi, semoga menjadi kota HAM, kota yang bisa dinikmati dalam kerukunan umat beragama. Kemudian yang keempat adalah memasukkan dalam program dan kegiatan mohon maaf, belum terbaca. Jadi memasukkan dalam program dan kegiatan nilai-nilai HAM di dalam unit kerja. Jadi program dan kegiatan ini tetap menegakkan atau mengutamakan dari nilai-nilai HAM.
Kemudian kami akan sharing terkait video yang kami buat, bagaimana bagian hukum atau kota ini, Kota Bogor ini selalu mengedepankan kerukunan umat beragama. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. Saya sangat bersyukur karena aslinya Bogor itu adalah kota spiritual, kota ruhani, kota yang didirikan oleh para kekasih Allah, para kekasih Tuhan. Kalau kemudian ada riak dan gangguan, saya yakin itu seperti kata Kang Bima juga, bukan DNA-nya orang Bogor. Hibah lahan yang diberikan pemerintah Kota Bogor adalah bentuk kehadiran negara memfasilitasi warga dalam menyelesaikan masalah, menambah bukti nyata bahwa Pemkot Bogor hadir melindungi warganya. Terima kasih dukungan lembaga negara atas supportnya menuju penyelesaian yang damai ini. Kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota Bogor bahwa solusi terhadap pembangunan GKI di Jalan Abdullah bin Nuh sampai Taman Yasmin, yaitu di Kelurahan Cilendek, itu mendapatkan rekomendasi dari FKUB Kota Bogor. This is the message from the Bogor to the world, that peace never be attained by judging each other. Peace can only be attained by understanding each other. Peace cannot be attained by the exercise of force, but peace must be built on the basis of mutual understanding. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Tuhan berkati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbullah, Ketua FKUB Kota Bogor, ingin menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama adalah ciri khas Indonesia sejak dulu. Terus pertahankan kerukunan umat beragama di Kota Bogor. Bangga kami, bangga kita bersama. Salam damai Bogor untuk dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKI merasakan dengan nyata bahwa Kota Bogor adalah kota toleran. Pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin Kota Bogor adalah sepenggal contoh keberhasilan bersama warga Bogor dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Kami berjuang bersama untuk mewujudkan perdamaian ini dari Bogor untuk dunia. Tidak ada permasalahan yang tidak selesai jika kita bersatu padu. Wujudkan Indonesia dengan wajah yang ramah, penuh kasih, dan saling menghargai. Bangga kami, bangga kita bersama. Salam damai Bogor untuk dunia.
Ya, terima kasih kepada host yang telah memunculkan video-video atau momen terpenting di Kota Bogor ini. 15 tahun kita berjuang bersama untuk menegakkan kerukunan umat beragama. Rasanya bangga, terharu saya sebagai warga Kota Bogor bisa menjadi saksi sejarah di tengah-tengah perjuangan dalam kerukunan umat beragama. Kemudian sekilas sepenggal itu saja yang akan kami sampaikan, mungkin akan membuka ruang diskusi nanti. Selanjutnya kami serahkan kepada host untuk melanjutkan acara ini, kepada moderator untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yulia untuk pemaparan materinya. Sebelum kita memulai pemaparan materi dengan narasumber kedua yaitu Bapak Hasbuloh, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan CV beliau. Nama Hasbuloh S.E.M.A. EK, tempat tanggal lahir Bogor 26 Mei 1985. Pada tahun 2007 lulus dari S1 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Pada tahun 2011 lulus dari S2 Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah Ekonomi Islam Syarif Hidayatullah UIN Jakarta. 2011 sampai sekarang S3 Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020 sampai sekarang S3 Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan FEM IPB University Bogor. Untuk pengalaman organisasi, sejak tahun 2017 sampai sekarang adalah founder dari Wira Usaha Pelajar Indonesia atau WPI Kota Bogor. Pada tahun 2020 sampai sekarang adalah direktur atau mudir Mahat Ali Darul Ulum Bogor. 2020 sampai sekarang adalah wakil sekretaris PCNU Kota Bogor. 2020 sampai sekarang wakil ketua BPC HIPMI Kota Bogor. Dan pada tahun 2021 adalah National Vice President GCI Indonesia. Untuk pengalaman mengajar, sejak tahun 2003 sampai sekarang adalah pengajar di MA Darul Ulum, dan pada tahun 2017 sampai sekarang adalah dosen FKIP di Universitas Juanda Bogor. Untuk pengalaman pekerjaan, pada tahun 2013 sampai sekarang adalah guru di pesantren Darul Ulum Bogor. 2019 sampai sekarang adalah direktur utama dari PT Mahakarya Almera Mukti Development. 2019 hingga sekarang adalah direktur utama PT Sinergi Nuansa Nusantara. 2021 sampai sekarang adalah direktur Legal and Marketing PT Delima Prima Property Indo. Baik, kepada Bapak Hasbuloh dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu moderator. Suara saya clear nggak? Dengar Bapak? Kedengeran ya? Iya Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, moderator dan tadi juga acara dibuka oleh Pak Ahmad Kabag Hukum, Bu Yulia di bagian hukum, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang cukup berharga bagi saya untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana kita mengkonsolidasikan diri, pemahaman tentang kota HAM ya. Kalau boleh diizinkan bisa share screen nggak saya? Bisa ya? Bisa Pak. Ya. Baik, saya mau share beberapa pengalaman saja
berkaitan dengan konsolidasi kita terhadap pemahaman HAM di Kota Bogor. Kenapa? Karena FKUB hadir di tengah-tengah pemerintah Kota Bogor. Dalam hal ini negara atau pemerintah bisa memaksimalkan peran yang memang sampai saat ini terus mengambil peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai persoalan hak asasi manusia, terutama berkaitannya dengan hubungan antar umat beragama. Karena saya ingin menyampaikan bahwa FKUB itu dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Dan juga ada pemerintah vertikalnya, yaitu Kementerian Agama, dan juga di pemerintah daerahnya. Dalam hal ini adalah gubernur atau bupati atau wali kota. Nah, pada kesempatan kali ini konsolidasi yang ingin kita sampaikan adalah berkaitan dengan pemahaman kita tentang HAM. Ya, ada yang bisa kita lihat secara umum, misalnya hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Begitu juga ada berkaitan dengan beberapa kebebasan yang disampaikan oleh Roosevelt, ya. Roosevelt menyampaikan ada freedom of speech atau kebebasan untuk menyatakan pendapat, ada freedom of religi, kebebasan beragama, kemudian freedom from fear atau kebebasan dari rasa takut, dan freedom from want atau kebebasan dari kemelaratan. Nah, 4 poin ini agama menjadi satu poin yang utama dalam pemahaman kita terhadap HAM. Jadi bisa jadi aspek-aspek ketuhanan, apalagi di Indonesia berdasarkan Pancasila ada negara berketuhanan yang Maha Esa, di mana beragama adalah bagian dari ciri kebangsaan kita. Nah, konsolidasi yang ingin saya sampaikan adalah dengan konsep bahwa warga mempunyai kehendak baik di pemerintahan, di organisasi, atau di lembaga apapun untuk melaksanakan hak asasi manusia, untuk mengembangkan komunitas berdasarkan pada nilai-nilai kesetaraan dan non-diskriminasi. Terutama misalnya dari sisi agama misalnya, semua punya peran, ya, bukan hanya pada ranah satu OPD saja, tapi konsep ini penting untuk juga dikembangkan di OPD-OPD yang lain. Ya. Kenapa? Karena kita dalam hal ini harus mengambil peran dari pengembangan hak asasi manusia yang ada di Kota Bogor dengan melakukan konsolidasi seperti ini. Kenapa? Kita bisa semua hal bisa kita konsolidasikan, ya. Sehingga baik itu organisasi maupun pemerintah itu harus memberikan perhatian dan juga perlindungan terhadap semua kelompok, baik itu kelompok rentan, baik itu mayoritas maupun minoritas. Nah, ada beberapa landasan yang menurut saya juga bisa kita gunakan, ya. Yang pertama adalah tadi, ya, kebebasan agama atau berkepercayaan, freedom of religion or belief ini merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Jadi hampir tidak ada perdebatan terkait dengan soal ini. Kemudian juga di Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada pasal 28E, ada
juga pasal 28I, pasal 29, yang ayat 2 lebih tegas menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 99, kemudian ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi hak sipil dan hak politik. Nah, FKUB sendiri memiliki landasan hukum saat ini adalah PBM 2 Menteri, yaitu nomor 9 dan 8 tahun 2006, dan kami berharap bagian hukum juga bisa untuk penguatan kota ramah HAM, selain Perda kota ramah HAM juga adanya Perda kerukunan umat beragama yang itu menjadi bagian dari perjuangan kita untuk menjaga nilai-nilai toleransi dan kerukunan di Kota Bogor. Nah, ada beberapa tugas utama dari FKUB, yaitu dialog dengan pemuka agama, menampung aspirasi ormas keagamaan, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan, kemudian juga memberikan rekomendasi tertulis terkait dengan persetujuan rumah ibadah dan melaporkan hasil tugasnya kepada wali kota. Nah, berkaitan dengan ini, yang dimaksud dengan perundang-undangan dan kebijakan itu bukan hanya PBM tadi, tetapi juga semua kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kemudian kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan, kebijakan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, karena agama itu bagian dari sendi-sendi kehidupan dari masyarakat, sehingga dialog-dialog yang muncul adalah dialog yang memang memberikan kesempatan kepada tokoh agama untuk mengambil peran. Apalagi di Kota Bogor sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota terkait dengan survei bahwa di masa pandemi ini yang didengarkan atau pihak yang dipercaya oleh masyarakat yang disampaikannya adalah selain yang pertama oleh tenaga kesehatan, yang kedua adalah tokoh agama. Maka dari itu dalam berbagai framework, dalam berbagai kesempatan kita juga bisa mengambil ceruk di mana memberikan peran kepada tokoh agama untuk berdiskusi. Nah, saya dengan Kesbangpol misalnya pernah berdiskusi soal kerukunan umat beragama. Nah, ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di Bapeda juga bisa melihat bahwasanya kerukunan umat beragama itu sebagai ikunya pemerintah Kota Bogor di kepemimpinan saat ini. Artinya itu masuk ke dalam indeks kinerja utama yang Sepertinya Pak Hasbuloh freeze ya. Nah, di Indonesia indeksasinya cukup kuat ya, di mana toleransi dan kerukunan beragama itu bagian dari hal yang terus diperhatikan ya. Kemudian, nah ini Kota Bogor ya, ini sering berkali-kali saya sampaikan di berbagai forum agar kita juga bisa melihat bagaimana penilaian dan hasil usaha kita dari seluruh stakeholder yang ada, ya, baik itu bagian hukum, Bapeda, kemudian juga Kesbangpol, kemudian DP3A, kemudian instansi-instansi yang lain yang hadir pada kesempatan kali ini, karena berkaitan dengan bagaimana pelayanan itu bisa dijalankan ya, di Snaker juga gitu kan, kemudian
PUPR, dari sisi pembangunan misalnya, dan hal-hal lainnya, ini semuanya berkaitan. Nah, Kota Bogor 2015 itu dari sisi kota itu terendah, nomor 94. Kemudian 2017 naik dikit menjadi 92, 2018 88. Nah, 2019-2020 itu 67 dari 94. Nah, 4 tahun terakhir ini yang apa ya? Yang menunjukkan bahwa memang kita ada progres. Kenapa? Karena 2 dari 4 variabel yang digunakan oleh Setara Institute adalah pemerintah. Yang pertama adalah regulasi pemerintah kota. Jadi kita mengapresiasi dengan rencana berkaitan dengan Perda Kota HAM atau Perda Ramah HAM. Ini masuk ke dalam regulasi pemerintah kota yang akan meningkatkan indeksasi kita. Dan harapan saya juga dilanjut dengan Perda Kerukunan Umat Beragama. Kemudian yang kedua adalah tindakan pemerintah, ya. Jadi semua instansi, semua pihak vertikal dari pemerintah kotanya sampai tingkat kelurahan itu juga terus didiskusikan dan menjadi variabel terkait dengan indeks ini. Kemudian ada regulasi sosial dan demografi. Nah, demografi ini ya given, tidak bisa tidak bisa diotak-atik karena itu berkaitan dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Bogor. Nah, saya ingin menyampaikan dan mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan dengan pihak kecamatan hasil indeksasi yang diselenggarakan oleh Kesbangpol. Saya kutip di sini, ada beberapa kecamatan yang tingkat indeksasinya dari sisi kerukunan umat beragama, misalnya Bogor Selatan di 76,45, Bogor Barat 82,14, Bogor Timur 80,91, Tanah Sareal 76,94, kemudian Bogor Tengah 80,71, Bogor Utara 74,90. Kemudian dari indeks itu kita ingin mengatakan bahwa secara kumulatif Kota Bogor itu memiliki angka yang cukup tinggi, yaitu 79,09%. Jadi menunjukkan bahwa Kota Bogor sebenarnya DNA-nya adalah toleran, dan toleransi itu berarti menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Kemudian toleransi antar umat beragama itu berada di angka 72,74, artinya baik kan gitu. Kemudian kesetaraan umat beragama juga cukup tinggi. Kemudian kerjasama antar umat beragama juga cukup tinggi di 78,63. Nah, Kecamatan Bogor Barat ternyata menjadi kecamatan yang paling baik nilai indeks kerukunan beragama dibanding kecamatan yang lain. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian dari stakeholder yang ada pada kesempatan kali ini. Nah, saya ingin mengulang terkait dengan regulasi pemerintah. RPJMD Kota Bogor itu tahun 2019-2004 yang diparipurnakan tanggal 16 Agustus 2019 menyatakan bahwa terkait dengan hal tersebut bahwa memang indeks kerukunan umat beragama itu menjadi IKU-nya pemerintah Kota Bogor. Maka dari itu Renstra OPD semua pihak itu harus juga memuat tentang bagaimana toleransi dan kerukunan umat beragama dalam perspektif HAM ini juga bisa dimunculkan di berbagai pihak, ya. Misalnya di Kesbangpol Kota Bogor, Dinas Pendidikan, kemudian Disnaker Kota Bogor gitu kan. Kemudian juga DP3A ini juga penting untuk melahirkan regulasi-regulasi yang ramah terhadap kepentingan-kepentingan hak asasi manusia. Kemudian di Badan Kepegawaian, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian,
koperasi, lingkungan hidup, perumkim atau kePU-an ya. Nah, best praktisnya banyak ya yang kita lakukan. Ini untuk menyatakan apa? Bahwa tanggung jawab daripada penguatan HAM dan toleransi itu adalah tanggung jawab bersama, yaitu pemerintah, dalam hal ini pemerintah baik itu yang di pemerintahan maupun yang di DPRD, kemudian legislatif, yudikatif, dan juga masyarakat, yang termasuk di dalamnya adalah NGO dan FOB. Nah, kemudian ada hal yang sering kasusnya muncul itu adalah terkait dengan pendirian rumah ibadah, ujaran kebencian, dan penyebaran agama pada umat yang sudah beragama. Nah, maka dari itu solusi yang kita tawarkan dalam penguatan ini adalah yang dimaksud dengan inclusive government, di mana inclusive government ini adalah tata kelola pemerintahan yang memang berkaitan dengan efektif melayani dan melibatkan semua orang tanpa membeda-bedakan, kemudian layanan dapat diakses secara akuntabel dan responsif bagi semua anggota masyarakat. Dengan adanya inclusive government, maka akan nanti melahirkan namanya inclusive society. Nah, inclusive society ini bisa diwujudkan dengan cara apa? Tidak terjadinya diskriminasi, kemudian situasi dan kondisi lingkungan kondusif, kepekaan individu terhadap kelompok terhadap individu yang kuat, timbul inisiatif saling membantu dan menolong, setiap individu merasa nyaman. Nah, inilah ketika terjadinya inclusive government, maka muncullah yang namanya inclusive society, yaitu masyarakat yang inklusif. Terakhir, saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini bahwa FOB Kota Bogor terus mengkampanyekan toleransi dan kerukunan, salah satunya melalui web kita bogorrukun.com. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai bahan diskusi awal dengan seluruh pihak yang hadir pada kesempatan kali ini, baik dari bagian hukum, kemudian dari DP3A, Kesbangpol, kemudian Disnaker, juga ternyata juga ada dari BUMD yang hadir pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan dengan diskusi pada kesempatan kali ini memberikan ruang bagi kita untuk terus melakukan konsolidasi dan juga penguatan terkait dengan Kota Bogor menjadi kota ramah HAM. Demikian Bu Filia yang bisa saya sampaikan sebagai pengangkat diskusi. Mudah-mudahan nanti bisa juga dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. Baik, terima kasih Pak Hasbuloh untuk pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu dari OPD, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan baik kepada Bu Yulia maupun kepada Pak Hasbuloh? Dipersilakan. Ya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Pak Hasbuloh dan Ibu Yulia? Dari Kesbangpol mungkin, dari DP3A, apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin Bu Yulia ada yang ingin ditambahkan? Iya, terima kasih Ibu Filia. Jadi benar yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Hasbuloh terkait kerukunan umat beragama, bahwa sinergitas
inklusif, pelaksanaan yang inklusif itu penting dilakukan untuk percepatan kita menjadi kota HAM. Jadi semua stakeholder bersama dengan kelompok masyarakat, kemudian organisasi maupun instansi vertikal itu sangat diperlukan untuk percepatan hal tersebut, untuk menegakkan nilai-nilai HAM di Kota Bogor. Nah, terkait implementasi Perpres 53 2021 itu harapannya bahwa semua kota atau kabupaten, provinsi, kabupaten ataupun kota itu selalu menegakkan atau mengutamakan nilai-nilai hak asasi manusia. Itu yang saya analisis dari peraturan presiden ini. Dan indikator di tahun 2021 dengan 2025 itu agak berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dari Dinas Kesehatan harus melaporkan terkait ruang menyusui. Sekarang yang diminta adalah laporan layanan terkait pengaduan psikososial, seperti misalnya anak-anak atau pelajar yang kena HIV/AIDS seperti itu. Nah, ini yang juga harus diketahui oleh perangkat-perangkat daerah yang akan melaporkan di laporan Ranham, Rencana Aksi HAM di tahun 2021 ini. Dan kami juga terima kasih Pak Hasbuloh telah memberikan pemahaman atau progres kerukunan umat beragama, karena ada irisan terkait rencana aksi HAM kita ini dengan kerukunan umat beragama. Tanpa ada kolaborasi dari semua pihak adalah mustahil bagi kami untuk hanya secara parsial melaksanakan penegakan hak asasi manusia di Kota Bogor. Kemudian yang akan saya ingatkan juga kembali kepada perangkat daerah, acara ini dilaksanakan pagi juga dan akan dilanjutkan untuk siang bersama-sama dengan BUMD di Kota Bogor untuk sosialisasi terkait peraturan Presiden 53 tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu atau Perumda atau BUMD yang lain bertanya kenapa kami diikutkan dalam acara ini, karena peraturan Presiden mengamanatkan untuk melakukan sosialisasi kepada BUMD maupun perusahaan daerah di Kota Bogor agar penegakan hak-hak asasi tetap dapat ditegakkan di dalam melaksanakan usahanya seperti itu. Itu saja mungkin yang akan saya tambahkan. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Yulia. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Apabila tidak ada, mungkin Pak Hasbuloh ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih Bu Filia. Pada closing atau pada akhir dari pandangan saya pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa sinergitas di semua pihak stakeholder yang ada di Kota Bogor untuk mewujudkan Kota Bogor yang ramah HAM ini juga bisa kita wujudkan dalam berbagai macam program. Kami FKUB Kota Bogor itu pernah dengan fitrah menyusur APBD Kota Bogor, ya. Menyusur itu berarti melototin gitu ya APBD Kota Bogor, bahwa sudah banyak peraturan-peraturan yang mendorong agar adanya nomenklatur toleransi, kerukunan, hak asasi manusia, kesetaraan, dan lain sebagainya yang ada di Kota Bogor. Tapi ketika kami baca, kami telusuri sejauh mana sih hal tersebut muncul dari paparan kinerja dan juga anggarannya, ternyata masih minim terkait dengan ketika masuk ke dalam program Rensa dan penguatannya. Misalnya di sekretariat daerah
itu tidak ada sekretariat daerah secara umum ya, termasuk di dalamnya bagian-bagian gitu kan. Itu tidak ada nomenklatur anggaran yang mengarah ke arah sana. Jadi jangan sampai kita merasa sudah sosialisasi ke sana kemari gitu kan. Ketika kita cek, karena pemerintahan itu kan berbasis, ada salah satunya adalah basis kinerja dan basis anggaran. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa penguatan toleransi, kerukunan, hak asasi manusia dan kesetaraan itu digaungkan di Kota Bogor, tapi anggarannya tidak ada, gitu kan? Nah, ini sebenarnya bisa kita lacak, dan kami FKUB pernah melacak itu. Di sekretariat daerah misalnya ada anggaran paduan suara gerejawi gitu kan. Bentuk kegiatannya seperti apa itu tidak pernah terkonfirmasi gitu kan. Ketika kami konfirmasi ini bentuknya apa, itu hanya satu kesatuan sekretariat daerah. Mungkin di bagian hukum juga nomenklaturnya juga bisa dimunculkan. Kemudian di DP3A misalnya, karena DP3A ini kan satu berkaitan dengan kalangan perempuan, kalangan anak-anak, apakah muncul berkaitan dengan diskriminasi dari sisi ibadah dan lain sebagainya, ini juga kami belum menemukan itu. Kemudian di Kesbangpol misalnya, Kesbangpol itu muncul terkait dengan nomenklatur FKUB hanya satu nomenklatur. Yang pertama adalah dialog kerukunan umat beragama. Nah, setelah itu sulit kita menemukan di mana kita mengukur kinerjanya gitu. Nah, kemudian juga di Disnaker. Kenapa? Karena di Disnaker itu kan berkaitan dengan ketenaga kerjaan gitu kan. Juga mungkin bisa menguatkan terkait dengan nomenklatur ini gitu kan. Nomenklatur di lingkungan hidup, saya pernah diskusi di Dinas Lingkungan Hidup ketika berbicara soal AMDAL misalnya atau syarat-syarat pembangunan, itu perumahan itu tidak didorong untuk masuk ke dalam ranah ini, yaitu rumah ibadah misalnya. Jadi selama ini apartemen yang tinggi itu tidak pernah didorong untuk agar di mana rumah ibadahnya, bagaimana cara mengukurnya, tingkat kebutuhannya dan lain sebagainya. Itu ternyata tidak pernah didorong ke arah sana gitu ya. Nah, menurut saya juga perlu ada sosialisasi terkait dengan fasilitas umum rumah ibadah ketika melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen dampak lingkungan yang ada. Kemudian juga di PUPR, kenapa? Karena berkaitan dengan rumah ibadah. Dicek rumah ibadah ini dia ramah disabilitas atau tidak gitu kan, ketika mengajukan izin, set plan dan lain sebagainya. Dan itu perlu ada sosialisasi dan komunikasi. Saya kira hal-hal ini yang kita diskusikan. Untuk apa? Untuk melihat bahwasanya disitulah konsolidasi terbentuk gitu. Jadi kalaulah urusan kerukunan umat beragama hanya dibebankan pada satu OPD misalnya kepada Kesbangpol, menurut saya berat sekali tugasnya Kesbangpol. Udah mau urusan agama, urusan politik, urusan ormas di situ gitu kan. Tetapi perspektif kita terhadap hal tersebut pasti terbatas gitu kan. Penganggaran terhadap hal tersebut pasti terbatas gitu ya. Nah, ini yang menurut saya perlu didiskusikan dan dipahami oleh bidang-bidang yang terkait, misalnya di Bapeda gitu kan. Ketika anggaran kerukunan itu dinaikkan, Bapeda tidak memahami itu sebagai upaya pemerintah Kota Bogor. Jangan sampai hal itu justru tidak diapresiasi. Kenapa? Karena kalau memang komitmen-komitmen kebangsaan kita tidak kita perkuat, maka repot. Kos memperbaiki kerukunan, melakukan resolusi konflik itu lebih mahal
daripada menjaga kerukunan dan toleransi serta penguatan nilai-nilai hak asasi manusia. Saya kira itu Bu Filia yang bisa saya tambahkan dalam diskusi pada kesempatan kali ini, dan menurut saya juga dengan penguatan-penguatan ini kita bisa melihat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Bogor, bagian hukum terutama pada kesempatan kali ini mengagendakan konsolidasi ini, kita perlu apresiasi sehingga apa yang menjadi rencana pemerintah pusat itu juga sejalan dengan rencana pemerintah daerah, terutama dalam penguatan hak asasi manusia, dan di dalamnya adalah kebebasan beragama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasbullah untuk penambahan pemaparannya. Bagaimana dari Bapak dan Ibu OPD, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan dengan Ibu Yulia dan Pak Hasbullah? Yang satu. Ya, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, atau mungkin apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada kami untuk nanti selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Hasbullah dan Bu Yulia. Mungkin sebelum menutup acara pada pagi hari ini, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Bu Yulia terlebih dahulu? Iya, terima kasih Ibu Filia. Kami akan closing statement terkait Peraturan Presiden 53 tahun 2021 ini adalah kewajiban kita sebagai Kota Bogor, sebagai kota untuk melaksanakan laporan-laporan hak asasi manusia kepada kantor staf Presiden, dan ini ada batas-batas waktu yang Ibu Bapak harus selalu ingat bahwa B04 akhir bulan April, kemudian B05 adalah akhir di Agustus ini, yaitu di tanggal 31 Agustus. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu yang belum lengkap atau masih ada review dari kami, nanti kami selalu membuka ruang untuk hadir di bagian hukum, dan deadline untuk pelaporan adalah tanggal 5 September 2021. Seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya dan perhatiannya, dan semuanya saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada perangkat-perangkat daerah yang telah mengirimkan dokumennya secara lengkap dan sudah benar. Dan apabila ada kekurangan atau kesulitan bagi OPD yang belum dapat mengisi, nanti akan kami membuka ruang seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Yulia. Mungkin kepada Bapak Hasbullah, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini tentunya saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan Kota Bogor yang terus menguatkan konsolidasi dan komunikasi terkait dengan penguatan hak asasi manusia di masing-masing bidang. Ya, baik itu ranahnya ada di bagian hukum, jadi kerjasama FKUB dengan bagian hukum terutama dalam penguatan HAM ini harus terus ditingkatkan dan diperkuat. Kemudian yang kedua juga dengan Kesbangpol kita apresiasi bahwa selama ini memberikan kontribusi yang banyak dalam penguatan kerukunan umat beragama. Juga kita harapkan dari DP3A juga membangun program-program dan komitmen terkait dengan bagaimana anak, ibu mendapatkan haknya dalam mengakses rumah ibadah dan lain sebagainya. Kemudian di Disnaker, kemudian juga di PUPR, dan juga di BUMD. Mudah-mudahan seluruh pihak yang ada, begitu juga di lingkungan hidup, memberikan kontribusi yang kuat dalam bagaimana penguatan hak asasi manusia dan toleransi dan kerukunan yang memang bisa memberikan kontribusi positif terhadap penguatan toleransi dan kerukunan yang ada di
Kota Bogor. Maka dari itu dengan kita sama-sama, maka beban ataupun mimpi kita untuk menjadikan Kota Bogor kota ramah HAM ini bisa terwujud dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hasbuloh. Lalu yang terakhir kepada Bapak Alma, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Ya, sepertinya tidak ada. Terima kasih kepada Bu Yulia dan kepada Pak Hasbuloh untuk pemaparan materinya. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu sekalian, jangan lupa setelah acara pagi hari ini selesai, akan dilanjutkan dengan acara pada siang hari nanti yang akan dibuka oleh Bu Sekda. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, Ibu Filia, terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu perangkat daerah. Baik, saya kasih aba-aba untuk slide 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu perangkat daerah yang sudah bergabung hari ini. Dan nanti kita akan ketemu lagi pukul 13.00 dengan materi yang sama. Juga diikuti oleh BUMD dan dibuka oleh Ibu Sekretaris Daerah. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk meninggalkan room meeting. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Hasbuloh, Sama-sama. Pak Kadis, Pak Kaban, terima kasih. Sama-sama, Bu. Masih lanjut siang, Pak, jangan lupa. Insya Allah. Amin. Akhiri.